Halo, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang sikap dan perilaku kerja. Jadi pada dasarnya sikap dan perilaku itu berbeda ya. Perilaku itu bisa gambarannya adalah seperti yang terlihat, apa yang menjadi eh, output dari sikap seseorang. Jadi sikap kita dalam bekerja itu akan mempengaruhi output ataupun perilaku kita bekerja. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang sikap dan perilaku kerja, hubungan sikap dan perilaku, lalu ada kepuasan kerja. Ini akan menimbulkan komitmen dalam bekerja, serta cara perusahaan melihat sikap kerja karyawan. Jadi memang perusahaan juga bisa menilai sikap kerja karyawan. Dari mana sikap itu kan bisa dibilang ya tidak terlihat ya. Bisa istilahnya bisa dikelabui gitu ya. Tetapi perilaku itu adalah sesuatu yang terlihat dan itu yang bisa dinilai. Jadi secara tidak langsung perilaku kita bekerja itu akan mempengaruhi penilaian perusahaan tentang bagaimana sikap seorang karyawan. Oke, sikap dan perilaku kerja. Kalau kita mau bicara tentang sikap gitu ya, seperti yang saya katakan tadi di depan, di awal, sikap itu adalah sesuatu yang memang dasarnya dari dalam. Ibaratnya itu apa yang ada di dalam diri seorang bekerja. Mulai dari pendapatnya, sikap itu juga menunjukkan keyakinannya, sikap juga dipengaruhi dari perasaannya tentang lingkungan kerjanya seperti apa. Jadi, sikap itu akan mempengaruhi perilaku. Ya, sikap juga sangat terikat dengan niat kita bekerja atau tujuan kita bekerja apa. Dan bisa saja sikap ini memang belum tentu akan menghasilkan perilaku yang sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, sikap itu masih bisa kita tutupi. Sehingga ada orang yang sikapnya kalau misalnya mau dalam lagi istilahnya attitude gitu ya. Kalau mau lebih dalam lagi gitu. Sikap itu tidak tentu sama dengan perilaku yang sebenarnya. Ada orang yang sikapnya baik, di dalam itu sikapnya oke, fine-fine aja, tetapi bisa jadi perilakunya tidak sejalan dengan sikapnya. Dan itu bisa dipengaruhi dari beberapa faktor. Mungkin lingkungan yang tidak cocok, atau orang-orang sekitarnya yang tidak bisa mengadakan hubungan yang baik dengan orang tersebut. Di dalam bekerja, otomatis yang dibutuhkan adalah sikap kerja yang positif. Artinya dia akan melihat segala sesuatu itu dalam bentuk yang positif. Nah, sikap kerja yang positif itu akan dipengaruhi dari 3 hal. Saya ambil di sini 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu diperlakukan. Semakin baik dia diperlakukan, maka akan menunjukkan sikapnya yang positif. Istilahnya bisa dibilang ketika kita diperlakukan baik, kita akan bisa menerima secara positif gitu ya. Yang kedua, hubungan yang dijalani di tempat kerja. Hubungan di tempat kerja itu tidak hanya terkait atasan bawahan, tetapi juga dengan peer-to-peer-nya, dengan sesamanya kita, selevel, sejabatan, ataupun dengan yang di bawah. Jadi, ketika kita mau bekerja dengan sikap yang positif, maka usahakanlah kita mendapat tempat yang positif juga. Kita mendapat tempat yang memang menjalin hubungan dengan sangat baik, yang mengutamakan hubungan antar karyawan yang dijalin dengan sangat baik. Dan kita juga kalau misalnya pun kita memiliki tempat yang secara hubungan itu tidak baik, ya kita menjadi orang yang bisa membuat tempat itu menjadi positif, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana seseorang itu bisa memiliki sikap yang positif ketika pekerjaan aktual yang dijalani sehari-hari itu sesuai dengan minatnya, niatnya, tujuannya, pandangan hidupnya, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ketiga penyebab yang bisa menimbulkan sikap yang positif ini akan menimbulkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu apa? Kepuasan kerja itu adalah perasaan puas ataupun tidak puas. Jadi perasaan terdalam seseorang terhadap pekerjaannya. Bisa puas, bisa tidak puas. Nah, kepuasan selain kepuasan kerja, orang akan jadi biasanya kalau misalnya kita sudah mendapatkan kepuasan kerja baik positif ataupun kepuasan yang negatif, ini akan mempengaruhi komitmen seseorang terhadap organisasinya.
Komitmen organisasi itu sendiri adalah keterikatan secara emosi. Jadi komitmen itu dibangun atas dasar emosional. Bukan emosi, bukan yang marah-marah ya, tetapi emosi itu seperti perasaan terdalam. Ya, komitmen itu menjadi sebuah ikatan secara emosional yang dimiliki oleh seseorang itu terhadap perusahaannya tempat bekerja. Jadi bisa dikatakan bahwa sikap kerja ini akan mempengaruhi kepuasan kerja serta komitmennya. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata kepuasan kerja itu tidak hanya dipengaruhi dari sikap kerja saja, tetapi yang pertama, personality. Kepuasan kerja, komitmen seseorang terhadap organisasi itu tergantung dari kepribadiannya. Yang kedua, ada juga yang mengatakan tergantung pada kesesuaian orang tersebut terhadap lingkungannya. Ada sesuai juga karena karakteristik pekerjaannya, bisa juga karena kontrak psikologi. Kalau kontrak psikologi mungkin lebih ke psikologinya ya, jadi mungkin tidak akan saya dalamkan. Yang saya akan bahas adalah beberapa item yang bisa kita lihat dari sisi keteknikannya untuk dibangun dalam membangun sebuah kepuasan kerja dan komitmen dalam berorganisasi. Selanjutnya juga keadilan yang terlihat oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Jadi karyawan juga bisa melihat bahwa ketika perusahaan itu tidak adil, maka secara perlahan akan menggerus kepuasan seseorang. Ketika kepuasannya tergerus, maka komitmen itu akan semakin lemah ikatannya. Hubungan kerja, stres yang terjadi di dalam kerja, serta keseimbangan hidup. Nah, saya akan bahas beberapa di antaranya. Mungkin seperti stres juga saya nggak akan perlu bahas. Stres udah pasti gitu ya. Stres itu ketika orang bekerja di dalam dan menimbulkan stres yang sangat tinggi dan dia sudah tidak bisa mentoleransi lagi, biasanya kepuasan itu akan sangat turun dan lama-kelamaan komitmen juga akan pudar. Gitu ya. Yang pertama yang saya lihat adalah kepribadian. Banyak orang yang menyangka selama ini bahwa ketika saya puas di tempat kerja, itu hanya karena lingkungan kerja, hanya karena teamwork-nya, hanya karena hubungan, hanya karena pendapatan yang diterima. Tetapi pada dasarnya itu semua tergantung pada kepribadiannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa lingkungan kerja ini sepenuhnya akan mempengaruhi kepuasan seseorang dalam bekerja. Tetapi itu semua bergantung kepada kepribadian juga. Lingkungan menjadi pemicu juga, tetapi kepribadian juga menjadi pemicu yang sangat besar, gitu ya. Kalau saya katakan bahkan, kalau saya lihat ya gitu, kepribadian ini bahkan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap kerja dan kepuasan kerja seseorang. Gitu ya, kepribadian kepribadian karyawan tersebutlah yang akan membangun apakah dia bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk dia bekerja. Dia akan bisa membangun kepribadian seseorang yang, kalau misalnya kalian ingat di pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa kepribadian yang lebih positif itu akan membuat sekitarnya lebih positif. Gitu ya, sehingga orang yang dengan kepribadian lebih mudah merasa puas, orang dengan emosinya yang lebih stabil, orang yang lebih menghargai dirinya sehingga dia bisa menghargai orang lain, itu akan kecenderungannya lebih bahagia. Ya, kecenderungannya dia akan lebih bahagia di tempat kerja, terlepas dari faktor lingkungannya seperti apapun. Sehingga lingkungan ini itu bisa dipengaruhi oleh kepribadian. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bahwa lingkungan kita yang nggak cocok. Sebenarnya kita ini sebagai agen yang bisa mengubah lingkungan dengan kepribadian kita yang lebih baik. Kepribadian kita yang melihat segala sesuatu itu dari sisi positif, menghargai diri sendiri, tidak serta-merta selalu kalau ketika ada masalah langsung menyalahkan diri sendiri. Orang dengan emosinya yang lebih stabil, serta orang yang lebih bisa merasa puas gitu ya. Yang kedua, kesesuaian seseorang dengan lingkungannya. Betul, kesesuaian seseorang dengan lingkungannya juga akan mempengaruhi kepuasan orang tersebut bekerja. Apapun tuntutan pekerjaannya, ketika nilai-nilai itu menghasilkan
lingkungan yang, kalau saya bilang lingkungan yang mendukung untuk kita bekerja, itu akan menimbulkan kepuasan kita dalam bekerja. Contoh, seorang karyawan, sekalipun biasanya ya seorang karyawan yang kerja di offshore atau di laut lepas, gitu ya, yang bekerja di laut lepas di tengah laut dalam, jauh dari keluarga, gitu. Beberapa saat mungkin ada orang yang sesuai dengan lingkungan yang seperti itu. Biasanya orang-orang introvert yang suka menyendiri, menjauh dari keramaian, kecenderungan besar akan menyukai situasi yang seperti itu. Tetapi orang yang ekstrovert yang tipikalnya menyukai hubungan dengan lingkungan, tidak bisa hidup dalam kesendirian ataupun kesepian gitu ya, itu biasanya lingkungan kerjanya nggak akan cocok. Jadi berapa besar pun gajinya yang ditawarkan, kita pasti akan melihat lingkungan kita bekerja. Yang kedua, ada beberapa orang yang cocok dengan lingkungan yang kondisi bekerja sebagai seorang sales atau marketer gitu ya, yang harus di lapangan. Ada orang yang nggak cocok. Saya maunya standby di depan kantor, di ruangan ber-AC, di depan laptop. Tetapi sebagian orang tidak cocok dengan lingkungan tersebut. Saya orangnya lebih suka mobile. Mobilitas yang tinggi itu saya lebih suka. Jadi, lingkungan kerja itu juga akan mempengaruhi seseorang dalam memandang perusahaannya atau sikap bekerjanya. Dan selain itu juga, apa yang kita bawa ke lingkungan kita kerja itu akan mempengaruhi sikap kita. Ketika kita bekerja, misalnya nih, pagi hari bangun dengan mood yang bahagia, bangun dengan yang, kalau sampai ada pepatah yang mengatakan I hate Monday gitu ya, biasanya dia akan memandang hari Senin itu dengan hari yang buruk. Ya, malas bekerja lah, masih moodnya belum terbangun lah gitu ya. Jadi apa yang kita bawa juga dari luar menuju ke tempat bekerja itu akan mempengaruhi sikap kita di hari itu. Yang ketiga, yang saya lihat ada mengenai karakteristik pekerjaan juga akan mempengaruhi dari sikap kita bekerja. Memang pada dasarnya ketika orang mau bekerja, menerima sebuah pekerjaan pasti akan melewati tahap wawancara, melewati tahap psikotes, melewati tahap tes terlebih dahulu gitu ya. Dan kita pun sebelum melakukan apply ke sebuah perusahaan terhadap pekerjaan, otomatis kita akan melihat, mendalami karakteristik ataupun deskripsi dari vacant yang terbuka tersebut. Nah, ada orang yang, waduh, karena istilahnya apa sih, mendesak gitu ya, tuntutan hidup mendesak, orang akan menerima apapun itu tanpa melihat karakteristik pekerjaannya itu cocok apa enggak. Karena beberapa orang akan berpikir saya orangnya mudah belajar, it's okay gitu ya. Tetapi ketika orang dengan yang memandang karakteristik pekerjaan ini tidak sesuai, lama-kelamaan orang itu juga tidak akan puas. Sehingga kepuasan bekerja juga memerlukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan kita. Itu ya. Kepuasan bekerja juga akan dipengaruhi dari kesesuaian kita dengan karakteristik pekerjaan. Otomatis dilihat juga keterampilan pekerjaannya. Kalau orang yang sudah mengusahakan dirinya, saya ternyata keterampilannya nggak dapat juga. Sekalipun saya sudah belajar, saya tidak bisa juga, lama-kelamaan juga dia akan mengundurkan diri. Tetapi tipikal orang yang memang saya mau bekerja, saya mau belajar sesuatu yang baru sekalipun saya tidak bisa gitu ya. Seperti poin yang nomor 3, mengharapkan pekerjaannya memberikan keterampilan yang baru. Ada orang yang memang keterampilannya tidak cocok di situ, tetapi orang yang terbuka untuk mau belajar, fast learner, orangnya adaptable gitu ya, biasanya akan menunjukkan sikap yang menerima pekerjaan tersebut. Selain itu juga ada orang yang memang mengharapkan dia selalu diberikan feedback. Apakah pekerjaannya sudah sesuai, apakah pekerjaannya belum, gitu. Feedback ini juga menjadi, kalau saya katakan, feedback ini adalah sesuatu yang sangat penting menjadi pemacu seseorang dalam memperbaiki sikapnya. Ini semua memang tergantung dengan kepribadian. Untuk orang yang bisa menerima feedback positif, dia akan menunjukkan respon yang menghormati, sehingga dia akan merasa saya bisa belajar di sini, saya berkembang di sini. Makanya jangan heran ada orang yang mengatakan saya resign dari tempat tersebut karena saya nggak berkembang, saya nggak mendapatkan apa-apa, saya nggak mendapatkan ilmu baru, saya nggak tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak. Seakan-akan saya hanya bekerja sesuai dengan role-nya.
tidak bisa membangun saya sendiri, saya tidak bisa mendapatkan keterampilan yang baru di sini. Nah, jangan heran ada orang yang seperti itu dengan alasan saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membangun saya gitu ya. Orang tersebut akan resign. Sehingga feedback ini akan mempengaruhi sikap seseorang bekerja dan komitmen orang tersebut dalam bekerja. Yang keempat, saya juga melihat bahwa ternyata keseimbangan kerja dan hidup, life balance-nya, antara bekerja dengan kehidupan sehari-hari harus seimbang. Banyak kok orang yang berpikir saya pengen bekerja tetapi saya juga ingin mengharapkan keseimbangan antara saya bekerja dengan saya hidup keseharian. Sehingga dia merasa dengan diberikannya hari libur di hari Sabtu dan Minggu itu sudah sangat menghargai kehidupan dia gitu ya, menghargai kehidupan dia sehari-hari dengan keluarga. Jadi jangan heran kalau ternyata ada perusahaan yang tidak memberikan hari libur, lama-kelamaan juga karyawan akan stres gitu ya. Tingkat stresnya akan semakin tinggi. Keseimbangan antara kerja dan hidup ini dipengaruhi dengan hobi orang tersebut, keluarganya, olahraga, cita-citanya. Dan inilah yang dikejar seseorang ketika dia ingin bekerja. Pada dasarnya, hobi, keluarga, olahraga, cita-cita, semuanya ini tidak akan bisa mengubah sikap seseorang. Semuanya ini akan bisa mengubah sikap seseorang tadinya terhadap perusahaan ketika dia berpikir saya tidak mau berkomitmen dengan perusahaan ini hanya sebagai batu loncatan saja. Ketika semuanya ini terpenuhi, biasanya orang akan mempertimbangkan terhadap komitmennya terhadap organisasi. Gitu ya. Selain itu juga ini semuanya akan mempengaruhi komitmen seseorang terhadap organisasi juga. Ketika keluarganya berkonflik akibat dampak pekerjaannya, biasanya juga orang tersebut akan merasa sudah tidak puas lagi. Jadi konflik akibat ini semua juga akan mempengaruhi kepuasan serta komitmen seseorang terhadap organisasinya. Nah, poin yang kedua yang saya lihat adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan itu akan membuat karyawan bisa mencapai keseimbangannya dia. Itulah tadi seperti saya katakan bahwa perusahaan juga perlu memberikan hari libur, tidak harus kerja terus gitu ya. Kebanyakan kayak operator Senin sampai Minggu kerja, enggak. Pasti kan di rotasi gitu ya, di shifting gitu. 3 hari pagi, 3 hari siang, 3 hari malam, sehari libur gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk membuat karyawan bisa mencapai keseimbangan hidupnya. Diharapkan ketika keseimbangan kerja dan hidup tercapai, maka orang akan memiliki kepuasan dalam bekerja. Nah, sikap kerja yang positif ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang positif. Yang pertama adalah dia akan mencapai kepuasannya bekerja. Ini sudah saya jelaskan seperti yang tadi, orang itu akan lebih berkomitmen. Makanya ada orang yang, wah saya sudah nyaman di sini. Saya sudah males lah untuk hunting-hunting vacant yang lain gitu ya. Yang ketiga, dampak lainnya adalah dia akan ingin terlibat dalam pekerjaan. Gitu ya. Biasanya orang-orang yang sudah bersikap apatis gitu ya, itu karena kepuasannya tidak tercapai di dalam bekerja. Jadi jangan salahkan seseorang ketika dia bersifat apatis, pasti akan ada faktor penyebabnya. Nah, sikap kerja yang positif yang terbentuk ketika orang bekerja atau yang dibangun secara perlahan ketika orang itu bekerja di sebuah perusahaan itu akan membuat kita juga meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi karyawan yang baik kepuasannya tercapai, yang sangat berkomitmen terhadap perusahaan, itu akan kinerja perusahaannya juga meningkat. Jangan heran, perusahaan yang memiliki turnover yang tinggi, itu dipandang jelek. Artinya, pasti ada masalah di dalamnya. Gitu ya. Jadi, turnover juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Karena kita lebih berkomitmen, otomatis orang tersebut akan lebih loyal.
Ya, loyal ini artinya adalah dia secara sukarela memberikan apa yang ada pada dirinya untuk keuntungan perusahaan, seperti dari sisi waktu. Misal jam kerja hanya sampai dari jam 8 sampai jam 5 sore, mungkin dia akan pulang sampai jam 6 atau jam 7. Itu loyalitas namanya. Loyalitas nggak hanya akan mempengaruhi loyalitas, tetapi juga kehadiran. Orang yang bahagia bekerja biasanya akan rajin hadir, tetapi orang yang sudah malas bekerja di situ biasanya udahlah cuti aja lah. Toh juga nggak ada perubahan apa-apa, biasanya akan mempengaruhi kehadiran. Selain itu juga akan mempengaruhi perilakunya, serta sama kinerjanya yang menjadi lebih tinggi. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menilai sikap kerja seseorang, dan ini terlihat dari outputnya, yaitu adalah perilakunya. Yang pertama, bisa melalui survei yang diberikan kepada karyawan. Bisa jadi survei ini juga terlampir di dalam penilaian tahunan. Ya, yang kedua bisa melalui wawancara dari karyawan yang mengundurkan diri. Jadi secara tidak langsung juga perusahaan bisa melihat bagaimana kondisi perusahaan terhadap perilaku perusahaan, organisasi terhadap karyawan itu dilihat dari ketika ada karyawan yang resign, biasanya kan dipanggil ya sama personalia atau bagian kepegawaian, ditanya ada masalah apa, kenapa bisa mengajukan resign. Nah, hal itu juga menjadi alat yang digunakan bagi perusahaan untuk menilai sikap kerja karyawan selama ini. Jadi orang yang resign ini akan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan untuk menjadi alat koreksi bagi si organisasi. Yang ketiga adalah pertemuan dengan seluruh karyawan. Jadi dari briefing, dari meeting, biasanya akan keluar suka duka dari seorang karyawan juga. Yang keempat adalah ruang saran dan keluhan, dan yang ini adalah diperantarai oleh si personalia. Nah, perilaku kerja, output dari sikap kerja ataupun perilaku kerja ini, ada beberapa hal perilaku yang memang yang perlu dipelajari oleh perusahaan. Yang pertama adalah perilaku yang menghasilkan prestasi. Prestasi sudah pasti kita ketahui prestasi itu apa. Kinerja dalam peran, ya, bagaimana orang tersebut menjalankan perannya, apakah berkinerja ataukah tidak menunjukkan kinerja sama sekali. Yang kedua, selain itu, prestasi juga menunjukkan kemampuan mentalnya, mulai dari penalarannya, verbalnya, numeriknya, tingkat kecerdasan seseorang itu secara keseluruhan. Itu juga dinilai oleh perusahaan. Yang kedua, selain prestasi, perusahaan juga akan menilai perilaku dalam bentuk perilaku yang sukarela membantu orang lain, karyawan yang lain. Ya, misal ada karyawan baru, misalnya dia mau belajar, kan tidak manajer ya yang ngajarin ya, tetapi teman-temannya yang lain. Nah, perilaku yang sukarela ini juga akan dilihat oleh perusahaan sebagai output dari sikap seseorang. Yang ketiga adalah kehadiran dan turnover. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwa perilaku ini, sikap yang positif akan menghasilkan perilaku, ya contohnya adalah rajin hadir. Ya. Sebagai kesimpulan, karyawan itu akan menunjukkan berbagai perilaku di tempat kerjanya, bisa positif, bisa negatif. Sikap kerja yang buruk biasanya ditunjukkan karena karyawan tersebut merasa tidak puas. Oke, ini dilihat ketika kepribadiannya tidak ada masalah. Nah, prestasi kerja itu adalah pencapaian kinerja ataupun tugas seseorang yang tercantum dalam deskripsi pekerjaannya. Selain itu juga kemampuan seseorang, kemampuan mentalnya itu juga menjadi prediktor utama kinerja seseorang. Biasanya nih, kemampuan yang baik biasanya akan menunjukkan kinerja yang baik. Itulah kenapa perusahaan akan melakukan training terhadap karyawannya untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Nah, bagaimana seseorang itu diperlakukan, stres yang dia alami di tempat kerja, sikap dia bekerja, serta kepribadian itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi performance seseorang. Di antara perilaku yang negatif seperti kehadiran, turnover, itu adalah hal-hal yang penting untuk dilihat. Selain itu juga
Perusahaan perlu menyeimbangkan antara kehidupan karyawan serta kondisi dia bekerja. Jangan beban kerja yang terlalu tinggi sementara kehidupannya terabaikan. Itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan serta lemahnya ikatan komitmen seseorang terhadap organisasinya. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semua materi ada di YouTube, tapi akses dulu melalui e-learning. Jadi YouTube diakses melalui e-learning. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke saya. Terima kasih.